Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan juga teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan ini kami akan membahas tugas kelompok kami tentang 12 prinsip kimia hijau. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya, nama saya Neska Aurelia. Saya Cecilia Floresia. Nama saya Armelda Revani. Nama saya Amun Zalia. Nama saya Ridho Putra. Dan saya Janji Sintia Mebela. Ayo simak video kita. Kimia hijau adalah pendekatan kimia yang bertujuan memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan pengaruh bahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Memang tidak ada reaksi kimia hijau yang sempurna, namun keseluruhan efek negatif baik pada penelitian kimia maupun industri kimia dapat dikurangi melalui implementasi 12 prinsip kimia hijau. 1. Mencegah limbah. Mengutamakan pencegahan limbah ketimbang penanggulangan atau pembersihan limbah yang muncul setelah proses sintesis serta meminimalkan limbah pada setiap proses. 2. Memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Mengurangi limbah pada level molekul dengan memaksimalkan jumlah atom dari semua pereaksi menjadi produk akhir. Atom ekonomi di sini untuk mengevaluasi efisiensi reaksi. 3. Sintesis kimia yang bahayanya sedikit. Mendesain reaksi kimia dan rute sintesis seaman mungkin. Mempertimbangkan semua bahan yang berbahaya selama reaksi berlangsung termasuk limbah. 4. Mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman. Memprediksi dan mengevaluasi aspek yang meliputi sifat fisika, toksisitas, dan lingkungan. 5. Menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Memilih pelarut yang paling aman dalam tiap proses serta meminimalkan jumlah pelarut agar tidak menghasilkan persentase limbah yang besar. 6. Mendesain efisiensi energi. Memilih jalan reaksi kimia yang paling kecil energinya. Menghindari pemanasan dan pendinginan juga tekanan dan kondisi vakum. 7. Menggunakan bahan baku terbarukan. Bahan baku terbarukan biasanya berasal dari produk pertanian atau hasil alam. Sedangkan bahan baku tak terbarukan berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan bahan tambang lainnya. 8. Mengurangi bahan turunan kimia. Mengurangi bahan turunan kimia untuk mengurangi tahapan reaksi, tambahan bahan kimia, dan produksi limbah. 9. Menggunakan katalis. Penggunaan katalis berperan pada peningkatan selektivitas, mengurangi limbah, waktu reaksi, dan energi dalam suatu reaksi. 10. Mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah digunakan. Bahan kimia harus mudah terdegradasi dan tidak terakumulasi di lingkungan. 11. Menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Metode analisis yang dilakukan secara real time untuk mencegah pembentukan bahan berbahaya bagi lingkungan. 12. Mencegah potensi kecelakaan. Memilih bahan kimia yang digunakan dalam reaksi kimia dan mengembangkan prosedur untuk menghindari kecelakaan. 1. Dalam hubungannya dengan keamanan pangan, konsep kimia hijau diterapkan dengan konsep pertanian berkelanjutan untuk mengurangi penggunaan zat-zat kimia untuk lingkungan pertanian. 2. Menggunakan energi alternatif sebagai pengganti sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, seperti biogas, biodiesel, biofuel, dan lainnya. 3. Menerapkan 3R dalam penggunaan energi, yaitu reuse atau menggunakan kembali, recycle atau daur ulang, dan reduce atau mengurangi. 4. Penggunaan cat ramah lingkungan dan tidak mengandung VOC atau zat yang mudah menguap sehingga dapat berbahaya bagi kesehatan. Misalnya, cat yang berbasis pelarut dari tanaman yang tidak berbau, mudah dibersihkan dan berdaya tutup yang baik. 5. Menggunakan plastik yang ramah lingkungan untuk mulai menggantikan plastik yang berasal dari petroleum. Beberapa produk plastik ramah lingkungan tersebut dibuat dari hasil pertanian seperti jagung, kentang,
dan gula dari buah bit. 6. Penerapan teknologi daur ulang pelarut organik yang digunakan untuk langkah-langkah pembuatan zat kimia, seperti pada sistem fermentasi, ekstraksi, pembentukan dan tahap akhir produk. Pelarut-pelarut yang berbahaya bagi lingkungan diganti dengan pelarut yang ramah lingkungan seperti jenis dari soy, methyl ester, dan laktat ester yang berasal dari kedelai yang mampu menggantikan pelarut yang merupakan turunan produk minyak bumi terklorinasi. Sekian video dari kami dan terima kasih.